Untuk merayakan keberhasilan Sakura, Nirei, dan Suo, Tsubaki berencana mentraktir mereka bertiga di sebuah kafe. Saat dalam perjalanan, Sakura melihat bekas luka di wajah Nirei. Dia pun bertanya apakah ada orang yang memukul Nirei. Namun, Nirei menjelaskan bahwa luka di pipinya diakibatkan karena dia terjatuh. Setelah berjalan cukup jauh, ternyata lokasi kafe tersebut mengarah ke sebuah distrik hiburan. Awalnya mereka ragu untuk melanjutkan, namun karena sudah terlanjur, mereka pun masuk ke distrik tersebut. Seperti yang bisa ditebak, banyak kafe dan tempat hiburan lain yang menawari mereka untuk mampir. Nirei yang sudah salah tingkah meminta agar mereka pulang saja, dan menanyakan kembali lokasi kafe yang sebenarnya kepada Tsubaki. Ia khawatir karena mereka semua sedang berada di luar wilayah Furin. Namun, Sakura menolak karena mereka sudah berjalan cukup jauh. Saat Sakura melihat ke atas sebuah bangunan, tiba-tiba ada seorang wanita yang jatuh menimpanya. Setelah memastikan kondisi Sakura baik-baik saja, wanita tersebut berniat langsung pergi karena sedang dikejar oleh sekelompok orang. Namun baru saja ia akan kabur, orang-orang yang mengejarnya sudah sampai dan langsung mengelilinginya. Awalnya, wanita itu berniat menyerahkan diri agar tidak melibatkan Sakura dan teman-temannya. Namun, Sakura justru ingin membantu wanita tersebut, walaupun jelas-jelas jumlah musuh mereka ada sekitar 20 orang. Tapi Sakura nggak merasa takut sedikit pun. Sakura dan Suo langsung berada di garis depan, sedangkan Nirei bertugas menjaga wanita itu. Pertarungan sepihak pun dimulai. Walaupun hanya berdua, Sakura dan Suo berhasil mengatasi sebagian besar orang-orang yang menyerang. Tapi ada satu orang yang berhasil menerobos dan langsung berlari ke arah Nirei. Nirei berusaha fokus. Saat sebuah tinju melayang ke arahnya, dia langsung membungkuk, sehingga serangan itu berhasil dihindari dengan sempurna. Beberapa hari sebelumnya, Suo dan Nirei sedang berjalan pulang dari sekolah. Di tengah perjalanan, Suo bertanya soal perilaku Nirei yang belakangan ini terlihat murung dan gak seperti biasanya. Nirei menjelaskan bahwa dia ingin berguna bagi teman-temannya. Dia ingin menjadi kuat seperti yang lain. Intinya, Nirei ini pengen belajar berkelahi dari Suo biar bisa bantu teman-temannya kalau lagi ribut. Anak sekolah itu harusnya belajar yang benar. Lah ini malah minta les gelut. Akhirnya, dimulailah les privat Suo ke Nirei. Suo bilang, sebelum bisa gelut, alangkah baiknya belajar matematika dulu, maksudnya belajar cara bertahan diri. Suo memberikan satu jurus yang katanya udah diwariskan dari generasi ke generasi. Nama jurusnya, kutukan kutu kayu. Tapi, ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, Nirei nggak boleh menutup mata. Yang kedua, harus nunggu sampai lawan benar-benar hampir mukul. Kembali ke pertarungan, saudara-saudara. Setelah berhasil mempraktikkan jurus kutukan kutu kayu, tiba-tiba dari arah samping ada serangan lagi. Tapi Suo dengan cepat menahan serangan tersebut. Dia berkata kepada Nirei jika jangan pernah menutup mata di medan tempur. Sakura yang melihat perkembangan Nirei langsung tersenyum. Lalu berubah menjadi Sakura si petarung kopi. Dalam sekejap, dia langsung mempraktikkan jurus yang baru saja dia lihat. Setelah semua musuh tumbang, kini hanya tersisa seseorang yang tampaknya adalah bos dari gerombolan tadi. Dia tampak terkejut karena pasukannya dikalahkan hanya oleh dua bocah. Karena beda level dengan Sakura, bos itu langsung tumbang di tanah. Setelah pertarungan selesai, wanita tadi tampak terkejut ketika melihat semua orang yang mengejarnya telah tumbang. Tak lama setelah itu, tiba-tiba, ada seorang pria yang menyerang Sakura dan yang lainnya. Tapi serangannya berhasil diantisipasi oleh Sakura dan Suo. Sakura yang sempat terkena tendangannya merasa kalau orang ini beda level dengan sebelumnya. Awalnya, mereka mengira pria itu masih satu geng dengan musuh sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Pria itu adalah teman dari wanita yang tadi diselamatkan. Kita pun akhirnya tahu nama wanita tadi, Narita Shizuka. Sedangkan pria itu bernama Nakamura Kanji. Ternyata, Shizuka adalah seorang penyanyi, dan Kanji adalah pelayan di salah satu bar di distrik hiburan. Saat perkenalan berlangsung, tiba-tiba ada salah satu orang yang ingin menyerang Shizuka dan Kanji. Tapi dengan cepat, Sakura menarik mereka berdua. Saat akan melawan balik, tiba-tiba muncul karakter baru lagi yang langsung menendang musuh yang menyerang tadi. Ternyata bukan cuma satu, tapi jumlah mereka lumayan banyak. Yah, walaupun sebagian besar dari mereka kayaknya NPC doang. Shizuka menjelaskan bahwa mereka semua adalah teman-temannya. Dan ternyata, Kanji adalah ketua dari kelompok itu. Kanji bilang, orang-orang di distrik hiburan biasa memanggil kelompok mereka dengan nama Roppo Ichiza. Mendengar nama itu, Nirei langsung panik. Dulu,
Sebelum Roppo Ichiza dan Furin bersatu, mereka sering bentrok. Begitu mendengar nama Furin, Kanji langsung serius. Tapi tak lama kemudian, dia memuji Sakura dan teman-temannya karena dianggap sangat kuat, terutama Sakura sendiri. Shizuka yang mendengar hal itu langsung bertanya apakah mereka kenal Tsubaki. Nirei menjawab bahwa mereka ke distrik itu karena diundang oleh Tsubaki. Kebetulan banget ternyata, Tsubaki dan Shizuka adalah rekan kerja di salah satu bar. Bahkan mereka sering manggung bareng. Setelah itu, kita diperlihatkan Angela build tank anjir. Ingat ya, dia itu lanang guys. Di panggung itu, kita melihat Tsubaki sedang tampil. Ternyata di sana Tsubaki adalah artis yang cukup dikagumi banyak orang.